Allahumma salli wa sallim wa zid wa alim wa an'im wa tafakkar wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'alil arabi wal ajam wa imami tayyibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa man baila ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zidhu syarafan ya rabbi wa karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an zawil fakhril ali wal qadril jali sadatina wa a'immatina wa mawadina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa alihi wa sahabati ajma'in wa ila nabi sa'adatina al-alamin wa rahmatin billahi wa qaddamna amir wa qudratun biqinaina wa kama wa salatu wa dalam ustadil a'lam bin qadam abdin ali ba'al usulabri kumaya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam sallallahu alaihi wasallam والحبيب عبد الله تعالى على السماء الحبيب أشخر من هذا الزمان عبد الله وسلم على الحبيب من هذا الشرعي الحبيب أبو بكر بن عبد الله تعالى الحبيب وسلم بن عبد الله الحبيب أشهر بن عبد الله العيد بزوج محمد في هذه وأهل سلسلتهم ثم إلى المشافي الشيخ أبو بكر بن سالم الحبيب وسلم الشيخ أبو بكر بن سالم الحبيب عمر بن عبد الرحمن العبد الشيخ بن عبد الله البارس والحبيب أمشر بن عمر بن عبد الرحمن العبد ومقدرة وأهل سلسلتهم ثم إلى الحبيب عبد الله بن عبد الحداد والحبيب حسن بن عبد الله بن الحداد وصنوه وسلم متصل عليه أحمد بن عبد الله بن الحداد ثم إلى الحبيب أحمد بن الحبيب سلح بن عبد الله بن سلام بن أحمد بن وائل بن سلمان بن الحبيب ومن وراء الحبيب عبد بن محمد سلح بن حسن سلم بن الحبيب عبد الرحمن بن محمد ثم إلى الحبيب علي بن حسن بن سلم بن عبد الله بن عباس والحبيب عبد الله بن سلطان بن عبد الله بن عبد الله بن مدينة والحبيب عبد الرحمن بن محمد ثم إلى روحنا إلى الحبيب علي بن محمد بن سلح بن سلم بن محمد بن شيخ ثم إلى روحنا الحبيب عبد الرحمن بن عثمان الحبيب علي بن عبد الرحمن بن مسعود الحبيب عبد الله بن محمد عبد الحبيب عبد الله بن شهاب ولمشهد بن حسين الحبيب عبد الشهاب الحبيب حسن بن عبد المشهد الحبيب حسن بن عبد الله بن مرشد الحبيب بن عبد المشهد الحبيب بن عبد الله بن مرشد عن صفاتهم أن الله يجد درجات من وعند المتقين وصار المعبودين والمعصرون وشيخنا في الدين أن الله يجد درجات من المتقين والمتقين وصار المعبودين والأشبع الهدين ولكل يوم صالح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an wa warzuqna fahman saqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du.
lagi syarat kemarin biar jelas. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa ulumihi fid dharain amin. Wasalisu, adapun syarat yang ketiga, muwafaqatul ma'mumi imamahu fi sunnatin tafush mukhalafatuhu fiha fi'lan tarkan. Syarat yang ketiga berjamaah menjadi makmum adalah seorang makmum itu harus cocok, harus akur dengan imamnya di dalam sunnah, yang jika menyalahi sunnah tersebut maka kelihatan mencolok mukhalafahnya. Fi'lan wa tarkan, baik dilakukan dan ditinggalkan. Seperti sujud tilawah. Jika imam sujud tilawah, maka makmum harus ikut. Jika imam tidak sujud tilawah walaupun baca ayat sajadah, maka makmum juga tidak sujud. Begitu. Kalau seandainya makmum sujud, imam enggak, batal. Atau imam sujud, makmum tidak, maka batal. Gitu ya. Terus kalau masalah sujud tasyahud awal kemarin, imam tasyahud, si makmum kagak, berdiri aja. Kalau si makmum ini berdirinya tidak sengaja lupa, maka wajib balik lagi. Wajib balik karena dia tidak dianggap berdirinya karena lupa. Tapi kalau dia sengaja, nggak mau, memang sengaja dia bangun aja. Bagaimana hukumnya? Silahkan balik atau tidak. Tapi disunahkan dia balik lagi ikut imam. Sunnah nudi balahu wa'uduhu. Sini di musyarakat disebutnya. Walau intasabal makmum wajalasa imamuhu litasyahhud. Jika si makmum berdiri, imamnya lagi tasyahud awal. Fa in kana nasiya, jikalau itu berdiri si makmum itu tidak sengaja lupa, lam yuntaja bi fi'lih, maka perbuatan itu gak dianggap berdirinya. Berarti harus balik lagi, wajib balik lagi. Wa yajibu alaihi al-'ud li mutaba'ati imami, wajib balik ngikutin imam. Illa yanil mufaraqah, kalau tidak niat mufaraqah. Wa tadzakkara qabla qiyamil imam, dan dia masih ingat, sadar sebelum imam selesai dari balik lagi. Gitu. Kalau imamnya sudah berdiri atau dia tidak niat atau dia niat mufaraqah, maka gak wajib balik lagi. Udah, ini aja. Wa haitsu wajaba wa lam ya'ud batalat salat. Sekira-kira dia wajib balik lagi ikutin imam, dia gak balik. Kapan dia wajib? Kalau dia lupa berdiri, kan wajib balik lagi. Dia gak balik lagi, maka batal sholatnya. Sholat makmum batal jika dia tahu dan sengaja. Gitu. Amidan, atau dia gak sengaja, atau dia naiknya itu sengaja, amidan. Tadi kan lupa, imam lagi tasyahud, dia lupa berdiri aja. Sekarang sengaja si makmum berdiri. Gak lupa enggak. Sunnah lahul, maka disunahkan balik. Sunnah balik lagi ngikutin. Begitu ya. Sama kayak orang ruku sebelum imam, sengaja dia ruku, maka balik lagi. Boleh itu, artinya disuruh pilih. Boleh dia melanjut diri, boleh dia balik, tapi disunahkan balik. Tuh begitu tuh masalahnya. Itu kalau lupa wajib balik. Kalau sengaja maka maka nggak apa-apa dia, boleh berdiri, boleh ikut lagi, tapi sunnah balik. Begitu. Terus kalau masalah sunnahnya itu kunut kan sunnah juga. Kalau imam kunut, kita boleh di belakang selagi kita tahu tidak ketinggalan kunut. Boleh kita di belakang imam gak kunut, kita boleh gak kunut? Boleh di belakang kunut. Kunutnya nggak usah yang panjang-panjang, cukup ada doa, ada sanad di situ. Ada doa, ada pujian. Allahumma ighfirli ya Ghafur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallam. Asal kita yakin tidak ketinggalan dua rukun. Kalau ketinggalan batal kita.
Nah kalau segitu nggak ketinggalan kali. Cuma Allah maghfirli ya ghafur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Begitu tuh. Itu di masalah sunnah yang tak masyhur kalau begitu. Sunnahnya itu tilawah, masyhur awal, sama kunut, gitu ya. Itu sunnah yang tak masyhur kalau begitu. Itu berjamaah ya. Di sini ibaratnya nih, ibarat masalah kunut. Na'am lil ma'mumi huna at-takhallufu lil kunuti ma lam yusbaq bi ruknaini fi'liyaini. Si makmum boleh tertinggal dari imamnya untuk kunut, boleh imam kagak kunut, si makmum boleh kunut, imamnya gak kunut, lupa apa gimana gitu. Si makmum boleh gak berbeda di sunnah ini? Boleh, selagi tidak didahului dengan dua rukun yang maksa perbuatan. Begitu ya. Itu ibaratnya ya. Itu di masalah kunut dan tasyahud ataupun sujud tilawah. Kalau sujud sahwi imam melakukan ya makmum ikut. Kalau imam tinggal makmum sunnah. Kalau ada sebab ya, kalau ada sebab yang menyebabkan dari makmum boleh sujud sahwi asalkan setelah salam. Kalau belum salam jangan sujud sahwi. Imam kok kagak sujud sahwi, ini saya sujud sahwi aja batal salatnya. Main sujud aja. Kalau sudah salam imam kok kagak sujud, kita boleh sujud sahwi. Gitu ya. Kenapa? Asalkan ada sebabnya. Ada sebabnya. Baik sebabnya itu ditinggal tasyahud ataupun melakukan sesuatu yang tidak sengaja batal. Banyak sebab-sebabnya nanti disebut di sini. Ini gatulan fikih, ini fikih tasawuf ini. Jadi kita fikih disebutin. Gitu. Tuh kurang lebihnya masalahnya. Syaratnya ketiga, si makmum itu harus cocok, harus akur sama imam di dalam sunnah-sunnah yang tak usul mukhalafah. Sunnahnya itu tadi tasawuf, terus kunut, terus sujud tilawah. Walaupun sunnah itu bahaya kalau seandainya si imam tidak ikut. Warabi'u tayakkunu taqaddumi ihrami imamihi. Ini udah jelas. Yang keempat syaratnya yakin takbiratul ihram imamnya lebih dahulu atas menurut takbiratul makmum. Ini udah jelas kemarin, kecuali di masalah satu yang kita sebutin ya, kalau si makmum sudah takbir semua imam yang batal, boleh dia dia doain dengan Allah. Nanti berjamaah atau boleh. Itu doang. Asal jangan tahu, kalau makmum tahu ini takbiratul ihramnya belakangan, enggak boleh. Itu adanya di kitab Haduz disebutin. Terus wal khamisu ayyakuna 'aliman bi intiqalatil imam. Yang kelima, dia harus tahu nih, si makmum tahu dengan gerak-geraknya imam. Ya tamakkan min mutaba'atih, melihat dengan mendengar atau melihat. Ketika mendengar takbirnya imam Allahu Akbar, makmum mendengar juga. Kalau nggak kedengeran, saking gedenya jamaah, saking banyaknya, maksudnya saking banyaknya jamaah luas, yang di belakang harus ngikutin yang dia lihat di situ. Namanya robin, harus ada robin bin nisbah, atau buat dia yang di belakang nih, imamnya itu imam dia. Jangan ngeduluin orang yang ada di situ. Misalkan kosong ada yang di sini yang dia lihat, maka imam aslinya dia emang di sini. Cuma buat yang di belakang dia harus ngikutin yang di situ. Walaupun ngikutnya semua di sini, cuma yang di belakang jangan ngeduluin takbiratul ihramnya daripada orang yang nyambungin ke sini. Robin. Menurut Imam Romli sama seperti imam hukumnya, harus laki-laki yang di situ tuh, harus laki-laki. Terus nggak boleh
mendahului di dalam takbiratul ihram dan seluruh perbuatannya. Yang di belakang semua harus lebih harus belakangan daripada orang yang berdiri di situ tuh. Takbiratul ihramnya nunggu dia dulu. Perbuatannya, ruku dan apanya nunggu juga. Jangan ngeduluin karena imamnya dia di situ tuh. Dan nyambungin yang ke sini. Tapi menurut Imam Ibn Hajar boleh robitnya perempuan di situ tuh. Andai kata perempuan di situ boleh menurut Ibn Hajar kalau kita coba. Atau bocah kecil boleh di situ. Ya, pokoknya menghubungkan ke sini. Menurut Ibn Hajar di dalam takbiratul ihram saja. Ya, nggak boleh ngeduluin. Ada perbuatan yang lain, nggak apa-apa. Ya, begitu tuh disebutin ya. Di kitab ini disebutin. Di kitab Bughyatul Mustarsyidin disebutin. Jadi harus ada robit, harus ada robit. Kalau gede jamaahnya, kalau banyak. Kalau di sini mah di belakang ini, ya kedengaran suaranya kelihatan juga. Itu. Ini andai kata tidak kelihatan, dan harus ada mubadzir, harus ada robit. Kalau robitnya di tengah-tengah kabur gimana? Nah, kita ikut sama siapa nih? Gak kelihatan nih. Nggak apa-apa, asalkan nanti balik lagi. Kalau dia kabur tengah-tengah, kita ikut sama siapa? Sama imam gak kelihatan di sini jauh. Dari sini dipaham bahwa layar atau televisi itu tidak bisa dijadikan sebagai robit. Misalnya orang jamaahnya jauh, nggak melihatkan di sini, pakai layar, ngikutnya ke layar, sah nggak layar ini sebagai robit? Tidak, karena robit itu harus seperti imam, harus manusia, harus berakal. Sedangkan layar enggak, dia mah cuma gambar. Itu nggak bisa. Jadi makanya waktu dulu ketika kita jamaah di satu tempat itu ada Habib Umar. Habib Umar datang kan di Indonesia udah kayak nggak tahu jamaahnya kemana-mana. Nah, itu sholatnya pakai ngikutin di lain, bukan ngikutnya robit di depan kita. Gitu ya, ngikutnya yang di depan kita tuh harus tahu gerak-gerik imam. Yang keenam ini nih yang sering kita praktekkan dan hampir orang jarang tahu dan jarang dengar. Yang keenam syaratnya adalah alla yakuna sabiqan imamahu fi ma'tamada alaih. Syaratnya alla yakuna si makmum tidak mendahului imam atas seluruh fi ma'tamada pada sesuatu yang berpegang, bertumpuk ya imam alaihi atas imam. Jangan mendahului imam. Ya, makmum itu tidak boleh mendahului imam di dalam apa-apa yang si imam itu bertumpu. Di dalam kitab Bughiyah di sini beda-beda tumpuannya itu. Kalau waktu berdiri, ketika berdiri, yang jadi tumpuan itu apa? Tumit kan? Tumit. Maka tidak boleh si makmum ini mendahului tumitnya. Kalau waktu sujud, imam itu tumpuannya dengkul sama kaki, waktu sujud sama kaki. Maka dengkulnya si makmum jangan melebihi dengkul. Atau waktu berdiri, waktu berdiri ini. Makanya ketika imam dan makmum berdirinya jangan terlalu dekat. Imam udah berdiri, sekarang ketika berdiri tumpuannya imam apa? Kaki kan, tumit. Makmum waktu masih duduk dengkulnya ngelebihin kakinya imam, maka batal. Dengkulnya lebih maju daripada kaki, batal. Atau dia mundur, cuma waktu mau bangun dari sujud, dari
duduk dari dulu istirahat ataupun tasyahud awal, si makmum kan disunahkan ya waktu bangun mau berdiri sunnah tangannya ini nampak, itu i'tamada alaih. Ketika nampak tangannya si makmum tidak boleh melebihi kakinya imam, harus diperhatikan. Misalkan begini, nggak usah pakai pikir ya. Ini praktek yang mengerti, praktek dah, praktek mengerti. Praktek tuh, nih mundur. Nah, kalau begini, ini kan iktimadnya imam ini, iktimadnya makmum tuh waktu berdiri, waktu duduk atau sujud, jangan ini kan tuh. Ini iktimadnya masih di depan nih, tapi waktu berdiri, nah tuh tangannya Bang Yordan kan maju tuh. Ini tidak boleh ngeduluin kakinya imam, batal makmum. Banyak kita nggak kan? Batal. Sholatnya ulang semua. Nah, jadi tangannya Bang Yordan tidak boleh ngelebihin melewati kaki imam. Kalau melihat kenapa? Karena waktu mau berdiri, iktimadnya Bang Yordan tuh dengkul sama tangan. Sedangkan saya waktu berdiri, iktimadnya sama kaki doang. Maka iktimadnya makmum jangan melebihi iktimadnya imam. Begitu tuh. Harus ngeh tuh ya. Harus ngeh. Banyak yang kagak ngeh. Makanya kalau jamaah mana saya mundur, jangan sampai ngelebihin kakinya, batal sholatnya. Gitu. Yang terlalu dekat itu menurut Bin Hajar dalam kitab I'am, tapi menurut Imam Ibn Qasim Muhasyi Tuhfah Hasil Tuhfah, yang penting tumitnya enggak ngeduluin imam yang jadi patokan tumit. Tapi yang Imam Ibn Hajar sendiri bicara itu di dalam kitab, makanya kelihatan apa? Di sini disebutin, di kitab Usyurkalim, di kitab ini juga disebutin. Kita biar ngeh, biar sholatnya kita sesuai dengan aturan fikih. Di sini disebutkan faidatun qala Syobari, berkata Imam Syobari. Imam Syobari ini yang menghasyiai kitab Jamal. Wal hasilu anna imam wal ma'muma imma an yakuna qa'imaini aw qa'idaini aw muttaji'aini aw mustaqiyaini. Ada kalanya imam dan makmum itu dua-duanya berdiri, ada kalanya dua-duanya duduk orang sakit, ada kalanya dua-duanya tidur miring, ada kalanya dua-duanya terletak. Jadi ada 4 keadaan: berdiri dua-duanya, duduk dua-duanya, atau tiduran miring dua-duanya, atau tidur terletak. Kalau dikali jadi 4 kali 4 jumlahnya 16. Atau ada tambahan lagi, imamnya malaukan dan makmum masbuban, makmumnya disalib, nggak bisa ngapa-ngapain. Fatudamul arba'ah fi arba'atil imam, jadi jumlahnya 20 surah. 20 surah, 4 kali 4 16, tambah surah yang satu, makmumnya disalib, jadinya 20 surah. Wala tafakkaru anitaha. Nah, fi qalubi wa dhabitu fi dzalika kullihi an la yataqaddama al-ma'mumu bi jami'i ma i'tamada 'alaihi ala juz'i mimma i'tamada 'alaihi imam. Dobitnya pada semua di surahnya, tidak boleh si makmum itu mendahului seluruh apa-apa yang imam i'timad atau berpegang teguh, berpijak ma'tamada 'alaihi ala juz'in mimma i'tamada 'alaihi imam. Sawa'an atau sawa'un ittahada fil qiyam aw baik dua-duanya berdiri imam makmum, ataupun duduk, ataupun tidur miring, ataupun cerita, ataupun beda. Wa fil i'am, dalam kitab i'am syarah Ubab, syarah kitab Ubab punya Ibn Hajar. Ubab ini karangan Syekh Al-Muzajjad, orang Yaman, teman utara. Dikatakan Ubab itu artinya untaban api. Api kalau gejolak itu namanya Ubab. Kenapa dikatakan Ubab? Waktu beliau ngarang kitab fikih ini dikarang, datang ke Syekh Abdul Hadi As-Sudi. Syekh Abdul Hadi ini wali Majdu, wali yang
orang sadar kan, ngaco, datang, saya minta doa habis sekarang kitab nih. Dilihat, beliau lagi masak kopi. Dulu kan masaknya ditumbuk, dimasukin tuh kitab, dibakar itu kitab, orang kebakar masih utuh. Dilihat lagi apa sih? Ikhlas seperti karangnya. Coba karangan orang sekarang. Mampus langsung. Ya. Bubul karangan orang sekarang mah keikhlasannya kurang. Begitu. Karangan orang dulu dicelupin, buang ke laut, utuh. Karena keikhlasan itu bisa merampah kepada apa yang kita sentuh. Apa aja kalau ikhlas mah begitu. Apa aja. Begitu ya. Kalau ikhlas itu begitu. Gitu, kalau sedekah ikhlas begitu. Tuyul aja kalau kita sedekahnya ikhlas kagak berani dicolong gitu. Ya. Tuyulnya sendiri yang satu. Ini aneh juga ya. Kenapa nggak berani nyolong kotak di masjid? Untuk salah satunya ikhlas, ya kagak bisa diambil sama tuyul. Duitnya ditaruh kotak. Pokoknya duit sumbangan yang ikhlas aja. Nah susah ya orang ikhlas. Gitu. Ya susahnya orang ikhlas. Orang ikhlas mah kayak buang angin, ogah mau ngaku. Coba ini tuntut mau kagak ada yang ngaku. Gitu ya. Ikhlas mah kata Imam Ghazali, al-ikhlasu faqdul ikhlas. Ikhlas itu ketiadaan ikhlas. Maksudnya nggak ngaku, nggak ngerasa ikhlas. Kalau begini, ikhlas nggak? Saya mah alhamdulillah ikhlas. Belum ikhlas itu. Kalau ngomong saya ikhlas, belum. Kalau mesti diomongin ikhlas belum. Nah, Ghazali, al-ikhlasu faqdul ikhlas. Yang namanya ikhlas nggak ngerasa ikhlas. Gitu. Ya udah deh, imbang. Saya meriah nih, riak. Ya kagak juga. Ya. Pokoknya ikhlas nggak ngerasa dah, nggak ngerasa apa-apa. Begitu tuh. Sulit juga, sulit. Buat ikhlas sulit. Ikhlas. Sulit banget. Ya, orang nanti di akhirat seorang laki yang dipanggil duluan nih, orang kaya, terus orang berilmu, rajulun alim, fakuti apa? Ente ngaji, terus jangan ikhlas nggak? Ikhlas kalau bohong, digituin sama Allah. Kalau yang gituin orang lain masih bisa, tapi kalau yang sudah mengacau bohong itu Allah Subhanahu Wa Taala, gimana? Nanti ngaji bukan karena Allah, nanti ngaji bukan karena saya. Mau gimana itu? Mau gimana kalau gitu? Nah, susah banget ya, ikhlasnya susah. Makanya niat itu yang paling penting. Pamintama kata Imam Ibn Hajar, jihad dimu'tamadkan annal ibrah birrukbataini hala sujud, bahwa yang dianggap yang dihitung yang jadi patokan ketika sujud itu adalah rukbatain, dua dengkul. Jadi jangan sampai makmum dengkulnya ngeduluin imam ketika sujud. Fi haqqi kulli ahadin nafal al-i'timad alaihi ma'idin. Wa zahiru ma dzukira, zahirnya ini annahu law qama al-imamu minas sujud, jika si imam bangun dari sujud, kalau udah bangun dari sujud berarti tinggal dia tumpuannya cuma kaki tumit. Wa makasal makmumu fi, si makmum masih sujud. Ya, kalau lagi sujud berarti kan jadi walaupun tumitnya di belakang imam, ketika dengkulnya si makmum lebih dulu dari kakinya imam, maka kata Imam Ibn Hajar di dalam kitab Bughiyah dikatakan, maka saat makmum fataqaddama rukbatahul al-mu'tamadu alaihi, maka mendahului oleh dua dengkulnya si makmum, ya, al-mu'tamid alaihi, si makmum yang berpegang atas dua dengkul itu ketika sujud, ngeduluin ala aqibil imam, atas tumitnya imam yang udah berdiri, batalat sholatuhu, maka batal salatnya. Jadi kalau mau bermakmum dua orang mundur, jangan sampai ketika kita sujud
ataupun ketika kita bangun dari sujud atau dari tasyahud, tangan kita ngeduluin kakinya imam, maka batal sholatnya. Ini yang jarang diketahui, jarang disampaikan gitu. Harus ngeh. Kalau di sini bahasanya yang di sini bahas sujud doang. Kalau di sini dibahas juga sama Imam Bushra Karim, Syekh Said bin Muhammad Bashid. Masalah yang penting juga adalah ketika bangun daripada berdiri itu ya. Ada itu. Biar enggak nanti kalau ditanya ibaratnya di mana, di Bushra Karim sama di Tabuk gitu Mustarsyidin. Tuh kalau ada orang nanya itu jarang yang ngebahas itu. Dan ditandai nih wal ibrah ibarat Bushra Karim. Wal ibratu fi taqaddumi fil qa'im bi'aqibih. Kalau dua-duanya berdiri, yang penting tumit makmum jangan sulit tumit. Allati i'tamada 'alaiha min rijlaihi aw ihdahuma wa huwa mu'akhkharul qadami maitan aw bi ilyataihi in shalla qa'idan. Kalau salatnya duduk, yang dijadikan patokan adalah pantatnya. Jangan sampai pantatnya makmum ngeduluin pantatnya imam kalau salatnya duduk dua-duanya. Aw raqiban atau naik kendaraan. Au bijambihi atau patokannya itu lambung. In sholat muttadi'an, kalau dua-duanya sholat tidur miring ya. Ini yang jangan sampai lambungnya si makmum lebih dulu. Au bira'sihi atau kepalanya, jangan sampai kan duluin lebih maju daripada kepalanya imam. In sholat mustaqiyan. Fama tataqaddama fi juz'in min sholati bi syai'in mimma dzukira fi ghairi sifat dan tasihah. Kapan-kapan mendahului satu juz dari sholatnya. Nah, dari sholatnya makmum tuh bisyai'in mimma dzukira, dengan sesuatu yang disebut baik tungkang ataupun pantat ataupun lambung ataupun dengkul, kata Ibnu Hajar dalam kitab I'ab tadi ya, ketika sujud, maka batal sholatnya kalau menduluin itu. Nah, disebutin di sini. Walau i'tamada ala ihdari rijlaihi wa qaddama al-ukhra ala rijli imam lam yadurra. Kalau orang pijakannya cuma satu kaki belakang, satu kaki depan, berdirinya begitu tuh, enggak rata. Bapak dapat ukhra ada rijil imam. Ya. Yang satu ngeduluin imam, tapi yang satu enggak. Si makmum ini ngeduluin kakinya atas kaki imam, tapi yang satu enggak. Bagaimana? Lam yadurra, maka tidak apa-apa. Gitu. Kalau dia cara berdirinya begitu tuh, kakinya depan, satu belakang. Wa ini i'tamada 'alaihima darra inda Ibnu Hajar. Kalau dia i'timad atas dua kaki itu, maka memudar menurut Ibnu Hajar. Walam yadurra inda Muhammad Rabi, menurut Imam Rabi enggak apa-apa. Begitu. Nah, sekarang wadhabitu fi dzalik. Dobitnya nih, antara taqaddama al-ma'mum bi jami' ma'tamada 'alaihi ala juz'in bi ma'tamada 'alaihi imam fi qiyamin aw ghairihi wa in ikhtalafa, sama kayak tadi ibaratnya. Kadang-kadang imam masalah qa'iman wal ma'mum sajidan, sama. Wa fi hadhihi al-halah qad yataqaddamu al-ma'mum 'ala al-imam idza lam ya'tamid al-ma'mum 'ala qadamihi. Kadang-kadang kalau si makmumnya enggak langsung berdiri, dengkulnya bisa ngeduluin imam, bal 'ala rukbatayhi wa yadayhi. Bahkan atas dua dengkul dan dua tangannya. Wa qadza fi nuhudihi ila qiyam. Nah, ini enggak dibahas di sini. Juga sama ketika dia mau bangun dari berdiri, kan tangannya maju tuh. Nah, tangannya itu jangan sampai ngedahuluin kakinya imam. Jelas ya? Jelas, jangan sampai kita lakuin. Nggak tahu, mudah-mudahan yang nggak tahu, afallahu amma salam. Yang udah nggak tahu, mudah-mudahan diampunin. Itu. Tapi ada si imam yang ngebela, imam siapa? Bukan Imam Samudra. Udah malu, Imam Ibn Qasim Al-Abbadi itu. Imam Ibn Qasim mutlak. Yang penting mah kata Imam Ibn Qasim, yang jadi patokan itu adalah apa? Tumit ya. Kata Imam Ibn Qasim. Alhamdulillah sama ulama. Jazakumullah khair sama ulama. Di sini saya bukan yuharrid. Gitu.
Qala fi tuhfah bi an tata'akhkhar asabi manaqib imami wa la budda fi al-salat min taqaddum al-witr wa ahad sunnah ma qala ba'da imam thumma ra'aytu bil qasim. Ibaratnya nih harus ada ibarat. Orang Hadramut tuh kalau ngehukumin gak ada ibarat nggak mau. Mana ibaratnya? Hadnas. Walaupun dia tahu hukum, tahu mana ibaratnya, jangan kata sendiri ibaratnya mana, kitabnya mana, kitab apa. Gak boleh pandangan-pandangan sendiri tuh. Fikih mah harus ngikutin ibaratnya nih. Sumarna itu benar Qasim istaujaha. Kemudian aku melihat akan Imam Ibn Qasim. Imam Ibn Qasim ini muridnya Imam Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar Al-Haythami muridnya. Beliau ini cerdas, orangnya hitam. Beliau ini cerdas, saking cerdasnya Imam Romli meninggal gara-gara dia. Imam Romli jadi setiap ngaji ngasih pertanyaan, ngasih Imam Romli gak tidur. Buat nyiapin jawaban ini buat murid ini Ibn Qasim dan muridnya Ibn Hajar nih kayak gini nih. Imam Ibn Qasim itu sangat cerdasnya. Sampai-sampai Imam Khatib Asy-Syarbini disebutkan dalam kitab Tuhfat al-Ashraf kisah ini oleh Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sigaf, muridnya Habib Ali Habsyi, sekurang dengan Habib Al-Syatiri. Sebutin Imam Ibn Qasim ini saking cerdasnya, ada wali alim Syekh Khatib Syarbini ini wali kutub. Khatib Syarbini pengarang kitab Mughniil Muhtaj Syarh Minhaj. Beliau ini wali 20 tahun Khatib Syarbini saya lihat Imam Khatib ini nggak pernah ngelakuin yang makruh. 20 tahun saya ngikutin Imam Khatib nggak pernah ngelakuin yang makruh untuk khilaful aula. Semuanya ikutin sunnah Nabi Muhammad SAW. Wali. Beliau ngomelin anaknya waktu mau meninggal ada malaikat mau malaikat mau ngapain? Mau nyambut. Balik. Nanti dulu 30 tahun lagi. Ditunda 30 tahun. Nah, kita kayak gitu. Dicabut mereka. Kelakuan gitu. Nunjuk. Ditentang dalam urusan ilmu ya. Kalau urusan ilmu nggak apa-apa. Yang Ibn Qasim tentang. Akhirnya pas mau salaman, yang namanya ulama kan mau salaman, itu tangannya Imam Khatib jadi macan, jadi kepala macan, tangannya mau dicaplok ke Imam Ibn Qasim. Wali mau dicaplok, kaget Imam Qasim. Kata Imam Ibn Qasim, ente emang wali, urusan kewalian emang antum jagonya, tapi urusan ilmu saya nggak mau ngalah. Urusan ilmu tetap keren ya. Ibn Qasim apa ini? Kata Ibn Qasim, jadi jangan dikira ulama fikih itu bukan wali. Semua ulama fikih itu wali, rata-rata wali semua. Jangan dikira ulama ini bukan wali, ini wali semua. Kemarin itu Nagazim istaujaha menguatkan annal ibrata bil aqib mutlaqan, bahwa yang dijadikan patokan itu adalah tumit lah, mutlak pokoknya. Mau lagi sujud ya, mau berdiri tumit. Banyak tamad ala wirihi fi nahwi sujud. Walaupun ketika sujud yang akibatnya sama dengkul, tetap yang jadi patokan jangan melebihi tumit. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi yang kagak tahu nggak apa-apa, ada ulama kan Ibn Qasim. Tapi yang udah tahu, awas kita jangan sampai sholat kita ada yang menghilafkan, ada yang membatalkan, ada yang yang penting kita cari selamat, gitu ya. Itu jelas tuh. Syarat yang ke-6 udah jelas. Ada yang kurang jelas silahkan tanya. Artinya pada saat kita bangun untuk berdiri, tangan terbuka, pada saat berbentuk dengan tangan terbuka, tangan terbuka begini, biar ektimat lah ya. Yang gitu. Kan ada yang ada yang ngepel, yang bagus. Sambalnya Emang bukan andol, emang disuruh begini. oh sini kan? Jangan begini, begini. Kan ada kita terbuka. Yang gini ya. Iya. Itu ekstra jos. Kan yang tahu. Kita apa gitu? Begini. Buka ya? Bukan. Itu sunnah tersendiri. Walaupun kita mampu berdiri, tapi ada khilaf juga di dalam kitab Masalah Musawi karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Juga disebut di dalam kitabnya Al-Imam Haddad An-Nafa'is Al-Ulwiyah masalah-masalah. Ada yang bilang Rasulullah bertumbuh begitu karena sakit waktu itu. Ada yang bilang gak dianjurin. Kenapa Rasulullah bertumbuh? Karena waktu itu sakit lemah.
Dia bilang Ustaz, walaupun sakit gak sakit disunahkan bangun itu begitu ya. Kedua kita pas hapus sawit. Jadi ulama Hadramaut tuh banyak masalah-masalah yang kita ini diungkap. Cuma tawadu ulama Hadramaut itu gak mau nonjol-nonjolin. Kita ulama Hadramaut. Kemarin waktu saya ke Sukabumi, ketemu sama mantunya tuh ya. Waktu ke Hadramaut, aku ya ini ada masalah, ada muskil masalah fikih, mau nanya masalah ngulang sholat tarawih, hukumnya gimana ibaratnya. Ada belum Hadramaut kan kelihatannya orang sandal jepit dari teng-teng, ini jepit naik motor mufti itu. Ulama Mesir gila-gila, kalau di Mesir itu udah disediakan karpet merah ini. Oke, gitu. Tapi dah dulu naik motor, kata motor ya, udah jelek kan. Sekali di tenten, itu muftinya begitu. Itu muftinya. Biasa aja, sederhana. Beda di Indonesia yang agak licik. Aduh, kita pakai ribu. Sana mau alim tapi tidak nanjol mau. Tidak gimana. Pas mau ditanya belum nanya udah nih ibaratnya. Belum nanya nih ibaratnya. Baru di hati. Nih. La ilaha illallah. Sama ulama Hadramaut jangan suudzon. Makanya gitu. Semua masalah kita udah dijawab rapi. Tapi enggak nonjolin. Nonjolin enggak. Duduk ajak-ajak di masjid baca Quran, tahu-tahunya ulang gitu ya. Masya Allah, kita menjauh banget tengah. Tuh syarat-syaratnya tuh ya. Ini ulama Hadramaut hampir hafal ini, apalagi Tuhfah yang 10 jilid hampir hafal ibaratnya. Ini hafal di mana hafal bersyukur dan beda gitu. Gak mereka kitab, kalau gitu, tidak. Jangankan yang gede, anak kecil dia punya teman lain. Lihat anak kecil lagi sholat, pakai siwak, lagi sholat, siwakan. Lagi sholat, itu kok, kenapa tadi lagi sholat siwakan? Fihi khilaf. Masih ada khilaf antara ulama. Mufti bin Hajar, menurut Imam Romli, Buset baca kecilnya, hafal khilaf. Ya, boleh sunnah. Menurut Imam ini waktu sholat kalau belum siwak, asal jangan 3 kali gerak. Iya, anak kecilnya itu masih bocah. Nah, kita kan dulu ya, jauh banget kita. Jauh banget tuh, jago hukum kan ya. Gitu, cuma tawadhu rasanya kisar dulu. Sampai-sampai saya punya guru tuh mufti sampai pingsan. Dikira ngapain ya? Pingsan habis ngajar. Kenapa pingsan? Belum makan dari pagi. Makan. Kita mau kalau kagak makan kagak ngaji ya. Makan dulu dah. Nah, saking lupa, saking giranya sama ngaji, lupa makan, pingsan, bawa ke rumah sakit. Apa saya di sini? Jangan masukin obat yang belum jelas. Saya pingsan bukan karena apa-apa, saya belum makan. Gitu. Ya Allah, kita mah segala urusannya ada zaman, tapi Masya Allah. Tuh kita tuh biar jelas, biar kita sholatnya benar. Wasabi'u alla ya'taqida butlan salat imamih. Yang ketujuh, jangan sampai makmum itu meyakini batal sholatnya imam. Jangan sampai katakan imamnya batal, nggak baca bismillah atau nggak ngelakuin rukun yang lain. Jangan meyakini begitu. Kalau meyakini itu nggak boleh bermakmum. Walau syakka Syafi'i, jikalau orang yang bermadzhab Syafi'i ragu fi ityanil mukhalifi bil wajib, di dalam melakukannya orang yang berbeda mazhab, ke Hanafi katanya, seperti mazhab Hanafi makmumnya atau imamnya. Kita Syafi'i ragu nih, yang beda mazhab sama kita ragu sama orang yang beda nih, ragu di dalam melakukan dengan yang wajib, bil wajiban dan makmum. Bagaimana? Lam yu'assir fi sihhatil iqtida', enggak apa-apa itu mah. Ya, kalau Syafi'i fi ityanil mukhalifi bil wajibat tuh, mutalaknya ke situ tuh. Fi ityanil mukhalifi bil wajibat. Ke Hanafiyin contoh mukhalif. Contoh orang yang berbeda mazhab.
kita ragu, yang bermadzhab Syafi'i ragu sama imam yang beda mazhab, ragu ngelakuin wajib apa enggak ya menurut makmum. Ini kan wajib, menurut dia enggak, maka tidak mempengaruhi saatnya bermakmum pada dia. Kenapa? Tahsinan lil-dhann, karena husnudzon aja, kan cuma ragu doang. Fi tawaqqil khilaf, kita husnudzon barangkali si imam ngejaga khilaf, dia ngelakuin apa yang menurut kita makmum ini wajib. Walau alima tarkal imam al-basmalata lam tasihha qudwatu Syafi'i. Imamnya selain mazhab Syafi'i, makmumnya mazhab Syafi'i. Si makmum yakin imamnya kagak baca bismillah, langsung alhamdulillah. Kalau di hatinya si makmum, imam baca bismillah sir, masih sah itu. Tapi kalau yakin, wah imam kagak baca bismillah, jangan ngikut. Karena di mazhab kita orang kagak baca bismillah nggak sah Fatihahnya, nggak sah Fatihahnya, nggak sah salatnya. La tasihha qudwatu Syafi'i. Walau kana imamul muqtada bihi imaman a'dham, walaupun imam yang diikuti imam a'dham, raja, sultan, khalifah, kama qala Muhammad Sananudi. Wasaminu ijtima'ul imam wal mu'mum fil mawqif. Yang kedelapan syaratnya adalah imam dan makmum harus kumpul dalam satu tempat. Ada kalanya dua-duanya di masjid, ada kalanya dua-duanya di luar masjid, imam dan makmum di luar masjid, ada kalanya satu tempat. Kalau di masjid jelas ya, harus syarat-syarat tadi, yang penting dekat, tidak ada penghalang. Tapi kalau di luar masjid atau bangunannya dua selain masjid aja, nah itu tuh yang ada syarat-syaratnya 5, harus disyaratkan 5 di sini disebutkan. Syaratnya 5. Wa in kana ahaduma faqat ahaduma bi masjidin, salah satunya di masjid atau dua-duanya tidak di masjid, maka syaratnya 5. Yang pertama al-ilmu bi tiqalatil imam. Syaratnya yang pertama harus tahu gerak-geriknya imam dengan suara ataupun dengan melihat ya. Tahu. Wa in kanu zahabi ilaihi min ghairi zirari wa i'tafin. Yang kedua syaratnya bisa marahin imam, si makmumnya bisa marahin imam. Syaratnya min ghairi zirari wa i'taf, tanpa membelakangi kiblat. Nah, tangga ini kan kalau mau ke imam belakang kiblat tuh. Ya. Si makmumnya di atas. Kalau mau ke sini nih, dia harus belokin badan. Makanya kalau selain masjid, tangganya harus di depan. Tangganya begini gitu. Ini juga bisa kalau taruhin tangga. Ini juga bisa ke imam. Cuma harus lompat ya imam. Ini harus lompat. Syaratnya bisa dilewatin dengan cara lewatin biasa. Nggak harus lompat. Ini harus salto dulu. Barunya di sini. Ya, harus lompat dulu. Baik kan zahabilaihi min ghairi zwirar wa itaf wa qurbil masafah, jaraknya dekat, bi anna zida ma bainahuma wa bainahuma ala 300 dirham, jangan melebihi 300 hasta. Wa ru'yatul imam aw ba'dil muqtadin, kita syaratnya makmum ini harus melihat imam atau melihat sebagian makmum. Wa takuna ru'yah min mahallil murur, melihatnya itu dari tempat yang ini nih ngelewatin. Kalau tangkap dari sini atau ini bisa melihat dari sini, tangganya di belakang. Kalau masjid nggak apa-apa, mau tangganya belakang, berempat samping. Nah, kalau masjid nggak apa-apa. Kalau selain masjid itu harus tangganya itu nembus imam dan tidak membelakangi kiblat. Nanti kata langsung turun, dia begini langsung imam. Gitu tuh. Fayadurruhuna takhallul syubab wal babul mardud. Terus masalah bin Yahya, la yustaratu fil masjidi kaunul manfat amamal makmum. Kalau di masjid jalan yang nembus ke makmum enggak mesti harus kaunul manfat amamal makmum di depan atau di belakang kayak gini nih. Enggak apa-apa, yang penting ada jalan buat ke imam. Kalau di masjid ya, au bi janibihi batasihul khutbah wa in kana khalfahu. Wa hina idzin law kana imamu fi 'uluwin wal makmumu fi suflin. Oleh karenanya dikasih makmum atau imam di atas, makmum di bawah, atau kebalikannya. Seperti di masjid bikin ruangan di bawah atau ada suturnya, ada lotengnya.
Wakana al-marqa wara al-imam, tangganya di belakang makmum. Bagaimana itu? Sah itu soal iktidau bih. Intaqihim sihatan qudwah fil masjid wa in halatil abniyatul mutanafidatul abwab. Kalau masjid mah mutlak itu mah boleh. Termasuk masjid juga nih, rahbahnya. Itu masjid tuh, jadi tangganya di rahbah gak apa-apa. Tangganya di serambinya itu. Intinya begitu tuh ya. Kalau kita sholatnya di masjid, maka tangganya di depan, di belakang, asal masih di masjid, sah. Kalau di luar masjid, syaratnya tidak boleh melingkar. Harus ketika marahnya imam tidak boleh membelakangi kiblat. Kalau di dalam masjid, tangannya depan, belakang, asal jangan depan imam aja, yang dari sini, yang dari sini itu tangannya, maka sah bermakmum di atasnya itu ya. Itu syaratnya begitu. Terus yang terakhir, watasi'u tawafuqun bi sholatil imami wal ma'mum fil af'alil zahir. Syarat yang ke-9, susunan sholat imam dan makmum harus sama. Tawafuq harus sama ya. Kalau sholat 5 waktu tuh bisa sama, ada sujud, ada ruku. Sujudnya 2 kali, rukunya sekali. Kalau imamnya sholat gerhana dengan cara sholat gerhana yang biasa, yang 2 kali ruku, si makmum pengen bermakmum, saya belum sholat maghrib lagi, imam lagi sholat gerhana, bermakmum kagak boleh, kecuali di ruku kedua. Kalau di ruku pertama enggak, karena ketika ruku pertama habis ruku balik lagi, baca Fatihah lagi, usul lagi. Berarti susunan sholatnya nggak sama, maka tidak boleh. Tapi kalau dia ngikutnya di ruku kedua, maka boleh. Tapi mungkin nanti di rakaat kedua, nah, nggak apa-apa dia ngikut di rakaat pertama saja, di kedua jadi farqah. Ini mah ngomongin biar sah. Atau sholat jenazah, jenazah kan ada rukunya nggak? Hah? Itu kemarin? Waktu Covid ada yang ruku itu? Hah? Dosanya besar kayaknya. Ada rukunya. Kebanyakan. Kagak ada rukunya, berarti susunan sholatnya beda. Maka nggak boleh ikut, kecuali di takbir keempat. Si makmum pas lagi imam takbir keempat, kan takbirnya wajib gitu. Kita ngikut. Boleh katanya di sini sebutin. Kalau sholat ada sama qadha boleh nggak? Satu sholat subuh, satunya sholat zuhur, boleh nggak? Boleh, makruh. Ya, makruh sholat ada, sholat qadha atau sebaliknya. Tapi sah nggak? Sah jamaahnya. Sholat zuhur ikut di sholat maghrib boleh, karena masih sama susunannya, sholatnya sama, cuma bedanya rakaat saja. Tuh, gitu ya. Tasi'u tawafuqun bi sholatil imam wal ma'mum. Yang ke-9 itu harus cocok, sholatnya harus sama. Tapi kalau sholat gerhananya mengikuti sholat 2 rakaat, kan sholat gerhana itu boleh dilakukan dengan cara yang tadi afdolnya, kaifiatnya. Rukuknya 2, sujudnya 2. Boleh dia ngelakuin dengan 2 rakaat seperti sholat subuh. Maka andai kata si imam atau seluruh jamaah ngelakuin sholat gerhananya seperti sholat subuh, berarti 2 rakaat doang, 1 rukuk, 2 sujud, maka boleh makmum yang di belakang ngikutin atau bermakmum kayaknya. Nah, saya mau sholat subuh atau mau sholat zuhur, maghrib, makmum sama imam yang sholat gerhananya dengan cara 2 rakaat, 1 rukuk, 2 sujud, enggak apa-apa. Tapi yang paling afdol tadi itu caranya rakaat 2 rakaat ya, 2 rakaat, 2 rukuk, 2 kali bangun. Bacanya di bangun pertama, di berdiri pertama baca surat Baqarah. Kedua Ali Imran. Ketiga An-Nisa. Terus segitu tuh bacanya. Yang paling afdal begitu sholatnya. Itu mah kaki teklok langsung. Mau meraktekin gitu. Ada dulu satu ulama di Hadramaut tuh ada ulama yang meraktekin semua yang ada di fikih. Satu ketika sholat gerhananya meraktekin apa yang ada di fikih. Bacanya baca Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, An-Nisa, dibaca 4 kali. Berapa jam itu?
pas selesai sholat kagak ada makmumnya. Kagak ada makmum, pada kabur, kagak mau sholat lama-lama. Nah, apalagi kita ya orang sekarang ya, gitu ya. Sama baca yang pendek-pendek aja lah, yang sedang gitu. Tapi kalau mau dapat sunnah ya begitu. Tasbihnya seukuran 100, 40, 70, 50. Begitu rupanya. Kita nggak ada kayak gitu ya. Nggak ada. Di fikih itu jarang praktekin sekarang. Jarang banget yang praktekin. Wajar kata Nabi nanti di akhir zaman, ilmu itu tinggal tulisan doang. Kagak ada yang praktekin. Begitu ya. Ada berjumuati, boleh Jumat, boleh Jumu'ah. Ada berjumuati, ada pun ini itu bab Jumat. Ada badal Jumat. Gini aja ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. No.